Apakah poligami itu sebenarnya cuma urusan laki-laki dengan ego dan harga dirinya saja? Agak berat memang bahasan soal ini. Taruhlah memang boleh. Tapi apakah semua yang diperbolehkan itu harus kita lakukan? Kenapa kita memilih untuk melakukannya? Jujur aku nggak paham soal beginian. Boro-boro mikirin dua. Satu yang lama yang kandas dengan sukses saja itu aku masih belum completely move on. Namun Monty Tiwa menemukan cara manis untuk membahas permasalahan poligami yang terkandung dalam skenario yang ditulis oleh Musfar Yasin. Cara yang tidak ngejudge ataupun mencoba mendekonstruksi keyakinan pihak manapun, melainkan pure dari sudut pandang karakter yang ditempatkannya dalam sebuah dunia drama komedi yang grounded, sehingga menonton Madu Murni terasa seperti gurauan, tapi juga sekaligus accomplish so much dalam term karakter-karakternya, yang boleh jadi ada perwujudannya di sekitar kita. Cerita tentang pelakor memang lagi in. Begitu juga dengan poligami yang jadi polemik hangat di masyarakat. Sebagian ada yang mendukung, entah itu mendukung beneran atau cuma bisa pasrah. Sebagian lagi ada yang menentang. Karena isunya berada di tengah-tengah masyarakat itulah, Madu Murni juga menempatkan diri gak jauh-jauh dari lingkungan masyarakat umum. Karakternya tidak dipotret dari kalangan menengah ke atas yang akar poligaminya mungkin lebih ke persoalan gaya hidup bebas, atau mungkin ke persoalan karena duitnya ada maka dia bisa gitu kan. Madu Murni ini pengen memperlihatkan apa yang menurut mereka jadi sumber utama dari poligami. Ingin memperlihatkan bahwa keinginan poligami bisa dirasakan oleh lapisan manapun, asalkan di situ ada pria yang merasa insecure dengan posisinya sebagai seorang laki-laki. Meet Badrun, simbol keperkasaan seorang mantan guru ngaji yang kini jadi tukang pukul kekar bernama Mustaqim. Badrun juga adalah antagonis bagi Mustaqim, karena Badrun ini benar-benar menghalangi apa yang diinginkan oleh Mustaqim. Pria itu katanya pengen punya keturunan, pengen punya anak, jadi dia menikah lagi dengan seorang janda TikTok di kampung. Padahal sebenarnya Mustaqim menikah lagi karena istrinya, si Murni, ogah menerima duit hasil dari kerjaan preman yang ia lakukan. Murni bisa nyari pegangan duit sendiri dari usaha warung. Inilah cakaran pertama bagi Anwar Mustaqim sebagai seorang kepala keluarga. Makanya dia cari tuh keluarga baru yang bisa ia take care. Disinilah si Badrun berulah. Atau mungkin tepatnya nggak berulah. Badrun nggak mau berdiri. Istri muda Mustaqim, si Yati, sampai uring-uringan terus setiap malam. Sedangkan si Mustaqim sendiri so pasti makin langsa, dia makin helpless, merasa makin gak jantan. Mau taruh di mana mukanya sebagai seorang pria? Mustaqim terus berusaha membangunkan Badrun tanpa benar-benar menyadari apa yang sebenarnya membuat pria itu pria. Bagaimana mungkin pria dewasa berbadan kekar bisa mendadak loyo? Ya, obat masalah Mustaqim bukanlah sate kambing, stop torpedo, atau segala macam ritual dukun-dukunan. Inilah yang menarik dari film Madu Murni. Di balik raunchy humor seputar usaha pasangan suami istri untuk menggolkan si Badrun, film mengajak kita untuk menyelam ke dalam permasalahan psikologis Mustaqim. Karena tentu saja ketidakkompakannya dengan si Badrun adalah masalah mental. Namun belum jelas di sini apakah rasa penyesalan, apakah rasa kegagalan, atau apakah ada hal lain yang dirasakan oleh Mustaqim sehingga mengganggu performanya. Penggalian terhadap itulah yang membuat film ini menarik. Dan ketika tiba saatnya menggeledah kerapuhan sisi emosional Mustaqim, film dengan mulus menyublim dari komedi menjadi bahasan drama yang dewasa. Konfrontasi Murni istri pertama dengan dirinya, ataupun dengan istri mudanya, konfrontasi Mustaqim dengan Badrun di saat personal. I think this film did a great job memasukkan adegan-adegan emosional itu ke dalam tone komedi yang merakyat dan sederhana. Tidak sekalipun film ini jatuh ke ranah lebay ataupun receh. Walaupun dunia panggung ceritanya dapat terasa sangat ajaib, tapi film tetap berpegang kepada how real perasaan yang dialami oleh karakternya, kepada perspektif genuine dari karakter-karakternya. Bukan fisik gede yang membuat cowok disebut perkasa, bukan seberapa jago dia berantem atau seberapa kuat dia berkuasa. Harga diri cowok sebagai pria, katakanlah kejantanannya, justru terletak dari bagaimana dia memperlakukan orang-orang terdekat, istrinya, keluarganya, sahabatnya, bagaimana dia menjaga janji, bagaimana dia melindungi yang lebih lemah. Dan pada gilirannya, bagaimana cara dia menghandle kelemahan yang dipunya. Hal inilah yang harusnya dijaga oleh lelaki ketimbang jadi gagah-gagahan doang.
Inner aspek tersebut tertampil lebih menarik lagi karena mencuat dari karakter-karakter yang ajaib. Mereka itulah yang menyebabkan film ini pantas menyandang genre komedi. Madu murni dihidupi oleh karakter-karakter yang lain dari yang lain. Misalnya ada tukang pukul yang badannya kecil, suaranya nyaring tapi sangarnya minta ampun. Bayangkan Komeng kalau jadi tukang pukul, gitu tuh. Bahkan luka codetnya pun punya cerita tersendiri. Terus ada karakter bos preman yang bicara pakai boneka, yang bangun markas penuh dengan performance arts jalanan. Atau ada juga bapak-bapak yang kelihatan lemah, tapi ternyata punya backingan anak-anak yang jagoan. Nah, mereka-mereka ini membuat perjalanan Mustaqim menjadi berwarna, tapi juga tidak sampai mendistrak kita dari karakter sentral tempat film menuliskan pesan dan gagasan. 3 karakter sentral benar-benar ditulis oleh film dengan cukup berlapis. Karakter Yati, si bini muda misalnya. Gampang membuat karakter ini jadi pelakor jahat yang nggak benar-benar punya cinta, ataupun membuatnya jadi komedi atau bahan selorohan saja. Ya kan? Apalagi dia dibangun dengan tipikal berbody seksi dan sebagainya. Lapisan tersebut memang ada pada Yati. Adegan yang bikin penonton di studioku ngakak paling keras itu pas Yati marah-marah dan ngambek ngomong langsung ke si Badrun. Itu kan komedik banget. Tapi beberapa adegan kemudian, penonton terdiam, terhanyut di dalam emosi saat Yati meledak menumpahkan isi hatinya kepada Mustaqim di jalanan. Ya, Madu Murni ternyata juga memberi ruang kepada karakter seperti Yati untuk menggali perspektif. Yaitu pelakor yang dianggap semua orang jahat ternyata tetap manusia di dalamnya. Aulia Sarah kini benar-benar dapat waktu untuk menggali permainan peran dan emosi, nggak sekedar menampilkan presence saja. Mustaqim dan istrinya Murni diperankan oleh real life couple Ahmad Zoni dan ini ngomongnya Iris Bella atau Iris Bella ya. Ya pokoknya itulah, maaf kalau salah. Sehingga chemistry jadi nggak begitu masalah buat mereka. Lihat saja dialog di menit-menit awal yang direkam nggak putus. Perbincangan mereka tentang duit hasil kerjaan tampak natural. Ini jadi fondasi cerita yang cukup kokoh nanti. Naik turun hingga emosi tertahan dapat kita rasakan di sini. Tadinya kupikir Mustaqim bakalan urakan, kayak Ajo Kawir di film seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Kupikir dia jadi tukang pukul demi melampiaskan ego maskulinnya sebagai kompensasi dari penyakit si Badrun. Tapi ternyata tidak. Mustaqim sedari awal sudah seorang pribadi yang pikirannya bisa dibilang ya lurus lah. Dia kerja jadi tukang pukul tapi nggak membuatnya suka berkelahi. Penyakit Mustaqim bisa dibilang lebih unik karena tergambarkan sebagai sesuatu yang muncul karena lebih ke arah psikologis. Nggak setiap hari kita dapat film yang berani ngasih lihat karakter dengan bentukan jagoan terlihat begitu vulnerable. It's not easy menunjukin sisi vulnerable dari situasi yang sangat kontras. Dan Ahmad Zoni berhasil memainkannya dengan solid, berani mengeksplor karakternya tersebut. Perspektif semakin berusaha diseimbangkan lagi oleh naskah dengan turut membahas sisi Murni. Film bahkan menjadikan keadaan Murni sebagai judul, demi nunjukin concern terhadap sudut perempuan yang diduakan dalam sebuah problematika poligami. Peran Murni memang memberikan banyak suntikan dramatis, tapi untuk fungsinya itu, Murni jadi agak satu dimensi. Perempuan lembut yang terluka, cinta yang harusnya dikenali sekali lagi oleh Mustaqim. Nah itu fungsi itu tuh membuat Murni tampil seringkali bersedih-sedih. Banyaknya bersedih-sedih. Dan ketika film membuat solusi yang ia tawarkan jadi pertaruhan berikutnya bagi harga diri Mustaqim, karakter Murni bisa berbalik tampak annoying. Meskipun sebenarnya dia tuh hadir sebagai pematik simpati, tapi Murni bisa tampil membosankan juga. Menurutku karakter Murni harusnya bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Taruh dia di situasi yang lebih bervariasi lagi. Memang film mencoba menempatkannya juga dalam situasi komedi. Ada adegan dia berkonsultasi ke dokter, hanya saja keseluruhan sekuen ke dokter tersebut tidak kuat dikarenakan mereka pergi ke dokter yang salah. Jadi mereka udah tahu dokter itu salah gitu kan. Harusnya ke dokter yang spesialis tapi mereka tetap ke dokter kelamin kayaknya. Dan situ mereka minta penjelasan. Ini kan jadinya kayak tidak benar-benar berarti banyak selain untuk cameo komedi dari dokternya saja gitu. Ngomong-ngomong soal komedi, I do think ada porsi-porsi komedi yang terlalu dipanjang-panjangin. Tone film sebenarnya berimbang, malah transisinya mulus banget ketika film berpindah ke bahasan yang lebih serius. Hanya saja tempo atau pace film kurang balance berkat terlalu lama menertawakan suatu hal. Misalnya, bagian Mustaqim dan Yati mencoba berbagai obat dan cara setiap malam. Sebenarnya ini bisa saja dilakukan dengan montase. Karena poinnya kan
ingin nunjukin bahwa segala macam cara telah dicoba tapi Badrun tetap nggak bangun. Kalau poin itu sudah terestablish, harusnya langsung lanjut ke poin lain aja gitu. Tapi film melakukan memperlihatkan cara-cara itu dengan benar-benar elaborate, sehingga jadi terasa repetitif. Membuat film untuk beberapa saat, untuk beberapa menit, stuck di tempat yang itu saja. Siang nagih utang, malam Trouble in Paradise. Diulang 3 kali gitu. Esensi narasi sebenarnya kan untuk nunjukin bagaimana Mustaqim memaknai dan belajar dari kegagalan berdiri itu. Bagaimana itu mempengaruhi kehidupannya, bagaimana itu mempengaruhi hubungannya dengan Murni dan lain-lain. Nah, bagian yang penting itu tuh jadi datang nggak sedikit terlambat rasanya. Karena film terlalu lama nunjukin komedi yang timbul yang mestinya bisa dibikin montase dari Badrun yang nggak bisa bangun. Film ini berhasil menyuarakan gagasannya dengan harmless, mengulik isu poligami yang sedang tren dibicarakan dengan berimbang dan mengembalikannya kepada karakter. Inilah kunci keberhasilannya, naskah. Naskah yang berhasil mengeksplor karakter dan membuat mereka genuine, dekat, sehingga problem mereka terproyeksikan dengan mulus. Menghadirkan kisahnya sebagai komedi juga membuat film ini semakin mudah akrab dengan penonton. Vibe film ini sangat sersan banget, serius tapi santai, tone-nya imbang. Temponya yang sedikit kurang lancar. Lama mencapai klimaks adalah hal yang bagus diranjang, tapi buat penceritaan film, hal itu bisa menjadi masalah, karena harusnya penceritaan bisa dilakukan dengan lebih baik lagi. Aku berikan 6 dari 10 bintang emas untuk Madu Murni. That's all we have for now. Jadi, apakah poligami itu sebenarnya memang cuma urusan laki-laki dengan ego dan harga diri saja? Share with us in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi myderseat.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store myderseat di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.